Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke akun YouTube saya, Desta Fitri alias Hai. Semoga teman-teman semua nggak bosen ya. Semoga teman-teman semua nggak bosen ya buat mampir ke akun YouTube saya. Kemarin tuh kita udah banyak banget ya enggak lah ya, maksudnya apa yang sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya tuh udah banyak banget kan. Saya udah pernah bahas cadar, sudah pernah bahas gimana caranya kita membuka Al-Quran, walaupun saya juga males sih kan, kadang malas, namanya juga manusia ya. Saya nggak baik-baik banget lah bilang saya tuh udah taat banget, enggak, tapi kadang-kala saya juga punya rasa malas kayak gitu. Nah, saya sudah kasih juga tipsnya gimana biar nggak males. Kasih contoh ya, sifat saya males. Nah, jadi saya juga udah ngasih tahu ke teman-teman juga jenis-jenis cadar sebelumnya juga udah random banyak banget ya. Jadi udah nggak tahu lagi, belum kepikiran mau buat apa gitu. Q&A juga nggak tahu, maksudnya apa yang mau ditanyain juga nggak tahu kan. Sebenarnya tuh pengen bikin vlog jalan-jalan keluar gitu kan, kemana kek gitu, ke mall atau ke pantai gitu atau kemana, tapi nggak berani nggak berani pergi sendirian, apalagi bawa anak dua, nggak berani. Jadi ya minta maaf ya buat teman-teman semua tuh kalau semisalnya video yang saya upload tuh cuman saya di rumah-rumah aja dan di sekitaran kantor, karena emang di situ doang tempatnya setiap hari tuh ya kayak gitu. Kalau nggak rumah ya kantor, kalau nggak rumah ya kantor gitu, kecuali Sabtu Minggu emang full di rumah. Nah, jadi nyapa dulu. Selamat siang kali ya, nggak tahu jam berapa sekarang, kayaknya nggak siang juga dan nggak masih pagi juga. Nah, jadi ini kayaknya kali ini video atau vlog kali ini yang mau saya bahas di sini adalah mau menceritakan, karena ada temen yang nanyain, kemarin lahiran Kanza itu sesar atau normal? Tuh, sebentar. Anak pertama, ayo apa? Ya, udah ketebak belum? Kan? Sesar? No, saya takut sesar. Ya, jadi lahiran Kanza itu normal. Waktu itu tuh hamil Kanza itu awalnya tahu hamil Kanza itu udah jalan hamilnya sekitar babynya udah ada di perut itu sekitar 1,5 bulan baru tahu kalau lagi hamil. Soalnya sebelumnya itu nggak tahu kan, waktu baru nikah itu gencar banget tuh, maksudnya sering tespek gitu kan, tespek gitu biar udah hamil belum ya gitu. Kayaknya kalau nggak salah inget itu tuh kosong sebulanan sebelum ngisi hamil, dinyatain hamil gitu. Jadi waktu itu tuh masih nggak tahu kan hamil atau enggak gitu, nggak tahu. Jadi terus udah gitu ya, karena udah terlalu sering tespek kan, ya udahlah ya. Saya kadarullah kemarin tuh waktu dulu itu Zauji pengennya tuh punya anak tuh cepet gitu kan, padahal masih kami sama-sama muda sih, dia nggak muda-muda banget dan saya juga nggak muda-muda banget, cuman pengen punya anak cepet gitu. Jadi setelah itu udah sekitar sebulanan intens ngecek gitu, ternyata nggak juga garis 2. Ya udah saya jadi males kan, jadi nggak mau lagi ngecek bikin sedih aja gitu, kepikiran kan kok enggak gitu. Terus pas waktu itu tuh kayak ngerasa sakit kok demam ya, kok badan nggak enak, pusing-pusing, demam gitu.
Tapi waktu itu belum ada muntah-muntahnya sama sekali gitu ya, karena masih bisa kerja juga waktu itu. Karena waktu itu masih bisa kerja juga, jadi ya udahlah nggak kepikiran mungkin nggak hamil. Cuman bawaannya itu kuat banget makan, suka makan jadinya. Suka makan, suka ngemil-ngemil, tapi bukan makanan berat kayak nasi gitu atau enggak, tapi ngemil. Terus rajin ngemil lah intinya waktu itu tuh, rajin ngemil. Bawaan tuh lapar aja, cuman nggak kepikiran kalau lagi hamil dan atau udah hamil kan. Jadi pas udah kayak gitu demam tuh kok lain ya demamnya gitu. Jadi ya udah minta sama suami nganterin ke dokter kan. Pas juga mertua juga bilang hamil nggak katanya kayak gitu. Jadi nggak tahu juga mah gitu. Terus ya udahlah. Jadi akhirnya pergi ngecek dan alhamdulillahnya hamil katanya kan, udah jalan 1,5 bulan, 1,5 bulan, dan pas di USG juga udah kelihatan titik gitu doang. Waktu itu sih masih di BB 48 atau 49 gitu ya, karena waktu nikah itu nggak nyampe 50 berat badannya, karena mungkin bawaan setiap calon pengantin kali ya, maksudnya karena kepikiran juga kan, terus persiapan juga gitu, terus akhirnya berat badan turun dong. Dan mungkin ya hampir semua calon pengantin pasti ada berantemnya gitu dikit lah ya, selek gitu ya. Nah jadi waktu itu bebekku turun banget, turun jauh, jadi sekitar nggak nyampe 50 kurus gitu. Dan itu sejarahnya kurus banget, seumur I gendut ini saat kurus seperti itu. Jadi ya udah kayak gitu, udah dijalanin lah. Nah waktu hamil masih 1,5 bulan itu masih aman ya, masih aman, belum ada mual, belum ada apa. Terus pas memasuki 2 bulan, Masya Allah nikmatnya bertambah. Mual setiap hari, nggak bisa cium aroma masak, nggak bisa cium bau, pokoknya wangian dan sebangsanya itu nggak bisa cium sama sekali. Dan setiap makan pasti keluar lagi sampai bebe tuh turun banyak banget waktu itu, karena nggak bisa makan, dan kalau dipaksa makan juga pasti muntah. Setelah makan 5 menit kemudian pasti keluar lagi, begitu terus sampai dengan usia kandungan 5 bulan. Setelah jalan 5 bulan itu, dan pada saat hamil itu mungkin bisa dikatakan mitos atau gimana ya, saya juga nggak tahu, tapi waktu saya hamil, dari awal hamil sampai menuju 5 bulan, saya nggak suka lihat wajah suami. Oh no. Aduh, maafkan aku suamiku dahulu kala. Sama sekali nggak suka, nggak tahu kenapa, tapi saya sama sekali nggak suka ngelihat mukanya, nggak suka, bahkan dia ada di samping saya nggak suka, semuanya saya nggak suka pada saat itu, sama sekali nggak suka. Dan untungnya waktu itu suami ngerti. untungnya karena tahu kali ya lagi hamil, karena bawaan hamil, katanya bawaan hamil ya, nggak ngerti juga. Cuman kata Allah waktu itu saya sama sekali nggak suka ngelihat suami sampai usia kandungan 5 bulan. Sampai usia kandungan 5 bulan kan, terus menuju 6 bulannya alhamdulillah itu yang namanya mual segala macam tuh hilang, dan berat badan tuh mulai naik sedikit demi sedikit. Lalu di usia kehamilan 8 bulan menuju 9 bulan timbul kebiasaan baru itu harus makan nasi goreng sebelum tidur. Nasi goreng seafood ukuran jumbo. Ukuran jumbo, Masya Allah. Ya kala itu ketika kehamilan 8 menuju 9 bulan itu, kalau saya nggak makan nasi goreng seafood mau tidur itu sakit banget kepala gitu. Jadi sampai sempat diajakin sama suami,
dia kalau nggak makan nasi goreng tuh pasti alasannya sakit kepala. Kalau dia bilang dia sakit kepala, kasih aja dia nasi goreng, pasti dia tuh nggak sakit kepala lagi digituin. Ini ya udah kayak gitu, terus menuju kelahiran itu sekitar lama nunggu ya, kirain aduh kok nggak lahir gitu ya. Akhirnya tuh udah tiba cuman lupa masuk ke minggu berapa Zaza lahir itu, cuman lama banget. Ingat banget hari itu masuknya itu sekitar jam awalnya itu mau lahiran di dokter ya, karena check upnya itu sering di dokter ya, ada dokter di Tanjung Pinang sini. Cuman kadarullah waktu mau melahirkannya itu dokternya lagi ada acara gitu, jadi nggak bisa sama dokternya. Terus juga pada panik kan, takut kenapa-napa karena baru lahiran anak pertama, jadi larinya ke bidan kan, ke bidan, dan masuknya itu sekitar jam setengah lima subuh. Waktu datang itu saya lupa sih bukaan berapa ya, bukaan 2 atau bukaan 3, lupa gitu. Cuman ya itu ternyata Masya Allah nunggunya lama banget buat ngelahirin, karena Zaza itu lahirnya masuk ke bidan itu jam setengah 5 subuh, dan lahirnya Zaza itu sekitar jam setengah 8 malam, sekitar beberapa jam nunggu. Dan itu Masya Allah ketika ternyata, dan dulu tuh saya sering browsing atau tanya teman-teman, sakit nggak sih ngelahirin gini bla bla bla, wah sakit gini bla 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 bla, jadi takut dong. Sampai mertua juga nyiapin kayak bilangnya coba minum air rendaman rumput Fatimah gitu. Saya nggak tahu sih itu masuk pada syirik atau enggak ya, nggak tahu ya kalau itu. Jadi ya udah tuh sampai mertua tuh ngerendamin air itu, dikasih minum segala macam, tetap aja nggak lahir. Masya Allah. Dan ternyata sakit ketika melahirkan itu bukan sakit ketika kita ngeluarin anak, tapi sakit ketika mencari bukaan atau babynya nyari jalan buat lahir. Dan itu Masya Allah luar biasa rasa sakitnya, karena waktu udah dibilang sama bidannya itu udah bukaan gitu, saya tuh mau duduk nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Terus jadi udah impus udah di tangan nih, udah pasang impus, jadi jalan kemana-mana bawa tiang sekaligus bawa impus jalan, dan setiap jalan itu netes darah kayak gitu. Masya Allah. Tapi kadang saya tuh nggak pandai, kayak orang kira aduh sakit gitu, nggak pandai, malu nggak tahu malu, jadi udah sama sekali nggak ada keluar suara. Mau nangis juga nggak tahu, kayak lupa gitu pada saat itu tuh, kayak lupa mau nangis tuh gimana caranya mau nangis gitu, lupa gitu. Pokoknya sakit banget bukaannya itu, Masya Allah sakit sekali, ngulang sampai mau makan juga nggak bisa, telan. Aduh Masya Allah sekali udah. Dan mungkin saya nggak tahu itu bidannya kelupaan atau gimana, saya nggak tahu. Cuman waktu itu harusnya saya tuh sudah disuntik induksi ya atau apa, saya nggak ngerti ya, suntik apa, pokoknya suntik ngebantu buat melahirkan. Saya nggak tahu namanya apa ya, minta maaf. Masya Allah. Jadi buat yang paham tolong dijelaskan. Jadi harusnya saya disuntik buat perangsang ya, saya nggak tahu perangsang buat melahirkan itu harusnya bukaan keberapa gitu, bukaan 7 atau bukaan berapa, saya nggak ngerti, harusnya seperti itu. Cuman mungkin nasib saya kali ya si ibu bidannya ngasih obat perangsangnya setelah bukaan full kayak gitu, dan itu lewat impus dong, impusnya udah kiri kanan. Dan itu menurutku hal yang Masya Allah sekali, yang paling luar biasa saya hadapi ketika melahirkan Kanza. Karena benar-benar
susah, sudah segala posisi saya coba susah, ditambah saya juga punya sesak nafas, terus nafasnya nggak pandai ngejan, luar biasa ya. Kala itu saya berpikir, ya Allah, kalau misalnya saya mati, ya udah ya Allah, inilah perjuangan saya kala itu ya, karena saya benar-benar nggak bisa. Jadi akhirnya udah usaha, udah ke kiri, udah ke kanan, udah ke kiri, udah ke kanan gitu. Karena pada saat kehamilan Kanza ending mau melahirkan itu naiknya sampai 25 kilo, bayangin. Dari nggak nyampe 50 kilo, naiknya jadi 25 kilo. Kebayang dong, Masya Allah, segendut apa saya saat itu. Jadi terus makin udah ada sesak nafas juga, orang udah pada takut kalau nggak bisa kan. Saya juga, ya Allah, harus gimana nih gitu, saya udah nggak bisa. Dan terakhir ya pakai bantuan kalau itu. Jadi Kanza tuh lahirnya itu mungkin bisa dibilang normal, tapi nggak normal-normal banget karena dia dibantu pakai alat. Jadi dimasukin gitu alatnya, terus ditarik gitu, divakum ya katanya ya, divakum. Jadi kalau semisalnya ditanya Kanza itu lahiran normal banget atau enggak, enggak begitu normal banget kali ya, tapi memang normal, cuman dia dibantu pakai vakum gitu, karena kata bidannya kalau nggak dibantu pakai vakum anaknya nggak bisa keluar nih, katanya kayak gitu. Ya udah saya bantu pakai vakum aja ya. Dan saat itu Masya Allah, saya enggak, yang kebanyakan orang bilang itu sobek, enggak, tapi disobekin. Jadi pada saat itu tuh saya ngerasa digunting itu krek gitu. Masya Allah, nikmat sekali menjadi ibu. Jadi digunting, terus dimasukin alatnya, terus udah ditolong sama ibunya, ditariklah Kanza keluar kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah anak gadisku yang cantik jelita itu lahir ke dunia ini. Dan pada saat itu dijahit juga enggak dikasih bius. Jadi ketika dijahit kita merasakan langsung nikmat dan sensasinya yang Masya Allah itu. Jadi seperti itulah melahirkan Kanza pada saat itu, perjuangannya gimana ya kayak gitu. Pokoknya kalau saya mau ngejelasin di video itu nggak tahu ya sedetailnya itu gimana. Cuman pada saat itu saya tuh naik BB-nya tuh banyak banget, terus juga muntahnya hingga ke ruang persalinan pun saya masih muntah-muntah. Dia memang stop, nggak intens seperti dari 1 bulan sampai 5 bulan, cuman dia masih muntah-muntah banget kayak gitu, dan muntahnya nggak berhenti sampai ke meja atau ke ruang bersalin. Saya masih tetap muntah-muntah, ditambah kiri kanan infus. Dan kala itu pikiran saya, ya Allah, kalau saya mati, ya Allah, inilah perjuangan saya, ya Allah, kalau saya mati, ya Allah, ya udah, ya Allah, saya terima apa adanya, gitu-gitu aja pemikirannya pada saat itu. Ya Allah, kalau diingat-ingat itu ya benar-benar luar biasa, karena lumayan susah banget, ditambah dimasukin alat seperti itu, dan saya menyerah kala itu. Namun alhamdulillah atas semua hal yang terjadi kala itu, akhirnya saya bisa berstatus seorang ibu. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ngeliat video saya ya, nggak perlu takut atau berpikir kayak mana, percaya aja Allah pasti bantu, Allah pasti bantu, Allah pasti bantu gitu. Dan saya nggak tahu, saya ngesuges di dalam diri saya bahwa sesulit apapun Allah pasti bantu, Allah pasti bantu, Allah pasti bantu. Dan nyatanya emang benar. Jadi yang kita tuh sebenarnya udah ngesuges pikiran kita sendiri bahwa takut, padahal sebenarnya nggak sehoror itu gitu. Cuman emang hampir seluruh perempuan atau teman perempuan atau akhwat perempuan yang saya tanyain, emang yang sakit itu adalah menunggu bukaan, bukan melahirkan kayak gitu. Dan intinya buat teman-teman tuh percaya aja seperti apa, Allah pasti bantu, insya Allah. Yang penting sering-sering zikir dalam hati, sering-sering, pokoknya sakit tuh zikir, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingatku itu yang kulakukan, dan alhamdulillah
semuanya terlewati kayak gitu. Jadi ya udah deh ya, sampai di situ aja ya teman-teman, gimana pembahasannya tentang melahirkan Kanza kala itu. Jadi semoga buat teman-teman semua, buat akhwat-akhwat semua di luar sana yang menunggu kelahiran, gak usah takut ya, percaya aja, insya Allah Allah bantu, insya Allah. Jadi kita nggak perlu takut ngesuges diri kita, ih ngeri banget kelahiran gini, takut enggak. Insya Allah banyakin zikir, banyakin minta sama Allah, dan saya percaya banyakin atau lamain ketika kita sholat itu tuh sujud, karena secara nggak langsung ketika kita sering dan lebih banyak sujud itu memperbaiki posisi bayi langsung sendiri kayak gitu. Dan saya ngalamin, dan itu juga mama saya ngajarin, sering-sering aja sholat gitu, lamain sujudnya, insya Allah nanti babynya nurut gitu kata mama ya. Nggak tahu ya itu benar atau enggak, cuman alhamdulillah ada sedikit kebantu kayak gitu. Cuman emang pada saat menunggu bukaan itu emang kita dan baby itu berjuang buat mencari jalur atau jalan melahirkan, itu aja jadi kelihatan sakit kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, terima kasih udah ngeliat video saya, dan semoga video yang saya share ini bermanfaat. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe, terus di like, dan komen jika bermanfaat, terus share ke manapun yang menurut teman-teman bermanfaat buat di share. Dan terima kasih karena sudah mampir ke akun YouTube saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.